Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Gimana kabarnya? Semuanya sehat ya? Semoga meskipun kita belajarnya di rumah saja, kita tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai materi keistimewaan Al-Quran yang tentunya dengan subbab yang berbeda. Pada kali ini kita akan membahas mengenai tentang pengertian dan hakikat Al-Quran. Kedua, mengenai bukti tentang kebenaran Al-Quran. Ketiga, isi pokok kandungan Al-Quran. Keempat, mengenai keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Yang kelima, sebagai hikmah diturunkannya Al-Quran. Jadi ada 5 subtema baru yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Langsung saja ke pembahasan pertama mengenai pengertian dan hakikat Al-Quran. Seperti biasa, dari segi pengertian kita akan membaginya menjadi dua, dari segi bahasa dan juga istilah. Dari segi bahasa kita mengambil dari bahasa Arab, yakni qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Ini versi istilah, pengertian secara istilah. Namun ada yang lebih lengkap lagi yang mendefinisikan Al-Quran itu merupakan kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, diturunkan secara berangsur-angsur dan sebagai mukjizat Nabi Muhammad, serta bagi umat yang membacanya merupakan ibadah atau bernilai sebagai ibadah. Nah, itu definisi lain yang lebih lengkapnya mengenai Al-Quran. Kemudian ada pun juga nama-nama lain Al-Quran yang termaktub atau tertulis dalam kitab suci Al-Quran itu sendiri. Di antaranya yang perlu sebagian kita ketahui adalah: 1. Alkitab, yang berarti kitab atau buku. Al-Furqan, berarti pembeda. Al-Zikr, yang berarti peringatan. Al-Huda, sebagai petunjuk, yang berarti sebagai petunjuk. An-Nur, yang berarti cahaya. Al-Bayinah, yang berarti keterangan atau penjelasan. Nah, ini sebagian kecil dari nama-nama lain Al-Quran itu sendiri, dimana yang juga termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Nah, kemudian kita lanjut mengenai bukti tentang kebenaran Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana Al-Quran ini adalah kitab penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya, yakni kitab Taurat, Injil, Zabur, yang mana sudah diturunkan pada zaman kerasulan sebelumnya, di mana Al-Quran ini berfungsi sebagai penyempurna selain sebagai petunjuk dan juga pedoman bagi umat Islam. Dan ini terbukti dan dikukuhkan melalui dalil Quran surat Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marja'akum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Nah, ini sebagai penegasan bahwa Al-Quran ini benar-benar kitab yang digunakan sebagai penyempurna dan membawa kebenaran, di mana membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, sebelum Rasulullah SAW, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu sendiri. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang, sekiranya Allah menghendaki. Niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Jadi secara global,
Quran surat ini menjelaskan bahwasanya Al-Quran ini memang benar-benar kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Selain juga sebagai batu ujian, istilahnya batu ujian di sini nanti akan dijelaskan dalam subtema setelah ini. Jadi sekilas saja mengenai batu ujian ini maksudnya adalah sebagai bahan evaluasi dari kitab-kitab sebelumnya yang kemudian disempurnakan semuanya dalam Al-Quran ini sendiri. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke subtema selanjutnya mengenai isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Apa sih di dalam Al-Quran itu secara general, secara umum? Yang pertama ini mengenai akidah. Akidah kemarin sudah kita sedikit banyak digunjing pada kelas sebelumnya, kelas 7, mengenai akidah yang artinya itu ikatan atau kepercayaan. Jadi akidah ini adalah tatanan dasar kita, keyakinan dan juga dasar dalam berkehidupan. Yang kedua adalah tentang muamalah. Muamalah ini adalah hubungan antara makhluk lainnya, makhluk hidup, makhluk sosial, makhluk yang istilahnya sama-sama tinggal di bumi ini. Muamalah, hubungan antara manusia dan mungkin antar hewan dan makhluk lainnya. Kemudian ibadah, dari segi uluhiyahnya kita, dari segi ibadahnya akan juga dibahas di dalam Al-Quran itu sendiri, termaktub dalam Al-Quran. Yang selanjutnya mengenai akhlakul karimah, di mana kita bertata perilaku baik dari dengan keluarga, dengan teman, dengan tetangga dan sebagainya. Berakhlakul karimah, berakhlak yang baik, bertata perilaku yang baik, semuanya diatur dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah tarikh atau sejarah, menjelaskan tentang sejarah-sejarah mungkin nabi terdahulu, sejarah diturunkannya Al-Quran, sejarah bagaimana perjalanan nabi-nabi terdahulu, dan sejarah-sejarah yang lain, di mana semuanya merupakan kumpulan dari beberapa peristiwa yang telah lampau, yang mana masih berhubungan dengan agama Islam dan juga agama-agama sebelum Islam. Yang terakhir adalah syariat, yakni tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akhlak, dan muamalah. Jadi aturan-aturan yang berkaitan dengan bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita bermuamalah, bersosialisasi, berakhlakul karimah, bertata perilaku dengan baik dan benar. Ini merupakan umum dari isi kandungan Al-Quran secara general. Selanjutnya yaitu mengenai keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Kita kutip dari potongan ayat dari Quran surat Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi muhaiminan 'alaihi. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maksudnya gimana? Ya setelah sudah saya jelaskan tadi, ya ini membenarkan isi kitab sebelumnya, kitab Taurat, Zabur, dan Injil, sebagai penyempurna dan pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Namun bukan hanya pelengkap, Al-Quran juga berfungsi sebagai pembenar bahwasanya kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu memang benar-benar kitab yang diturunkan kepada Rasul Allah, kepada Rasulnya Allah, selain sebagai pelengkap dari isi-isinya. Selanjutnya adalah batu ujian. Batu ujian itu maksudnya apabila yang termaktub dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil itu adalah benar satu. Kemudian bila mana terjadi kesalahan maka akan disempurnakan. Nah ini maksudnya batu ujian seperti itu. Jadi bila istilahnya evaluasi dari kitab-kitab sebelumnya, apabila masih ada kekurangan ataupun masih ada nasah mansuhnya atau kekeliruan, maka akan dibenarkan dan disempurnakan di dalam Al-Quran. Selanjutnya ini merupakan kelebihan dari Al-Quran dari beberapa segi atau beberapa sisi, dimana hal ini yang kemudianlah menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dari segi keasliannya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Al-Quran merupakan benar-benar wahyu yang diturunkan oleh Allah, bukan berasal dari nafsu Nabi Muhammad yang
telah dijelaskan pada materi sebelumnya mengenai sejarah diturunkannya Al-Quran. Benar-benar firman dari Allah dan kemurniannya pun dijaga oleh Allah, sebagaimana Quran surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi benar-benar yang diturunkan oleh Allah langsung kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, dan benar-benar dijaga keasliannya. Dari segi isi kandungannya jelas, lengkap, dan menjawab semua problematika kehidupan manusia di berbagai tempat dan zaman dan berbagai era. Pasti jelas semuanya sudah termaktub, baik dari tata perilaku, tata bersosial, tata beribadah, kemudian dari segi akidahnya tadi, semuanya sudah termaktub dalam Al-Quran. Lengkap, semuanya ada di situ. Dari segi susunan bahasanya tiada yang menandingi, bahkan dulu pernah ada di masa khalifah ada yang ingin menandingi Al-Quran, tetapi tidak bisa. Tetapi hanya secuil dari kehebatan dari susunan bahasa, jadi tidak akan bisa menandingi susunan bahasanya selain Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah segi misi yang diemban. Misi yang diemban dalam Al-Quran ini sementara berlaku long life. Jadi dari zaman sekarang sampai akhir zaman akan terus berlaku. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang ada masanya. Ketika Rasul tersebut sudah tiada, sudah wafat, maka akan ada pembaruan lagi dari Rasul yang seterusnya. Tetapi di Al-Quran ini merupakan penyempurnaan terakhir, yang mana tetap kita gunakan, pegang teguh sebagai pedoman dari zaman sekarang sampai zaman akhir hayat nanti, akhir zaman nanti. Itu dari segi keistimewaannya. Jadi dari segi keaslian, isi kandungan, bahasanya, misi yang diemban, long life, dan tiada yang bisa menandingi Al-Quran. Kemudian hikmah diturunkannya Al-Quran. Nah, ini hikmah diturunkannya jelas sebagai petunjuk, dimana pada zaman-zaman jahiliyah terdahulu banyak sekali hal-hal yang kurang patut, kurang manusiawi, sebagaimana yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya. Maka Al-Quran di sini sebagai petunjuk, selain tugas Nabi Muhammad sebagai penyempurna akhlak, ya, nama buitul ta'mima akarimal akhlak. Selain itu, maka ditegaskan juga di dalam Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk, sekaligus juga hikmahnya dijadikan pedoman. Al-Quran ini dijadikan pedoman, selain petunjuk tadi, dijadikan pedoman hidup, pegangan dalam menjalankan kehidupan. Penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, dari kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kita ambil poin-poinnya saja biar kita lebih bisa menangkap secara banyak, lebih menangkap secara poin-poin intinya dari subtema pada kali ini. Dari penjelasan mengenai pengertian, bukti kebenaran, kemudian isi pokok kandungan, dan yang terakhir adalah hikmah diturunkannya Al-Quran itu sendiri. Jadi mungkin seperti itu, semoga bisa dipahami dan dimengerti oleh semuanya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan kata ataupun kesalahan kata yang saya perbuat. Akhir qauli, semoga kalian bisa mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.